Oke guys, kita lanjut lagi diskusinya terkait pengetahuan dasar pada web. Eh, Kalau di video sebelumnya teman-teman udah belajar terkait struktur HTML, kemudian udah belajar juga apa itu selector ID, class. Kita juga udah sempat kasih warna. Kalau ini kemarin kita kasih warna mobil-mobilan, motor-motoran dengan class, kemudian box kosong dengan ID. Nah, kalau teman-teman belum nonton video itu, teman-teman bisa klik link di atas. Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu pengetahuan dasar web terkait tag-nya. Nah, jadi ada div, kita kemarin udah sempat pakai div, ada H1 itu apa, span itu apa, kemudian img itu apa, input itu apa, button itu apa. Nah, sebenarnya tag-tagnya ada banyak, tapi yang akan dijelaskan tag-tag yang memang akan kita sering gunakan di pertemuan setelahnya. Jadi uh, kita nggak perlu menjelaskan ulang pada pertemuan setelahnya karena sudah dijelaskan di pertemuan ini. Nah, lanjut aja. Kita kenalan dulu dengan tag-nya. Ada tag div, kemudian ada tag H1, ada tag apa lagi? Ada tag span, ada tag img, ada input, dan ada button. Oke. Kalau div ini apa? Jadi kalau div ini tuh lebih ke arah blok. Jadi kalau teman-teman punya di rumah tuh ada sekat-sekat atau ada pembatas-pembatas. Nah, di sini tuh perannya kurang lebih seperti itu. Kemudian H1 ini yaitu titel judul. Nah, dia ada turunannya lagi, ada H2, ada H3 sampai H6. Semakin besar angkanya berarti semakin kecil. Jadi ini besar, kemudian yang H6 ini kecil. Kemudian ada span. Span ini juga blok, tapi kalau div ini itu bloknya menyesuaikan ruangan. Secara default, blok yang menyesuaikan ruangan. Kalau span, blok yang menyesuaikan isi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya HP, nah sarung HP-nya itu bisa dibilang span karena menyesuaikan dengan isinya aja. Jadi kayak sarung HP itu softcase HP. Nah, ini mirip kayak gitu, softcase HP. Kemudian kalau div itu miripnya ya mirip kayak kamar, meskipun kita kecil di dalam sebuah kamar, tapi si div itu menyesuaikan dengan ruangannya. Kemudian img ini tag yang akan digunakan untuk memanggil gambar. Ada lagi input. Nah, kalau input itu untuk mengetik pada form, seperti form login, ada username dan password, dan lain-lainnya. Nah, kalau button tombol, seperti tombol submit, nah dan lain-lainnya. Uh, itu untuk pengenalan tag-tag yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita cobain aja. Jadi teman-teman seperti biasa, ini buat file baru lagi aja, atau mau pakai file yang lama juga boleh, ini yang lama, atau file yang baru aja juga nggak apa-apa. Biar lebih terbiasa, kita buat HTML, dan kemudian ada head-nya juga, ada titelnya juga. Berarti ini jenis-jenis tag, coding seru. Kemudian ada body, di mana kita di sini akan naruh konten-kontennya. Nah, sementara kita buat ini struktur sederhananya. Kita akan nyobain bedanya. Kita akan cari tahu dulu bedanya H1, H2, div, span, img, input button itu apa. Biar teman-teman bisa membedakan. Pertama H1 ini terbesar, nomor 1. Kita copy.
kemudian ini H2, H3, H4, H5, dan H6. Terbesar nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dan jangan lupa ada tag pembuka dan tag penutupnya. Dan ketika teman-teman buat, pastikan buatnya tuh disesuaikan dengan jaraknya. Jadi contoh, ini kan ada di dalam body. Nah, berarti dia harus dibuat menjorok ke dalam. Jangan seperti ini, tapi seperti ini. Jadi menjorok ke dalam, agar lebih gampang membacanya. Nah, ini H1 kita cobain dulu. Ya, cobainnya dengan cara file kita drag aja ke browser. Kita drag seperti ini. Nah, ini kita udah bisa ngebedain H1 sampai H6. Kemudian H1 sudah, kita akan ngebedain div dan span. Jadi kita ngebedain di sini ada div. Jangan lupa tag penutupnya. Ini adalah div. Kemudian kita buat span juga. Jangan lupa tag penutupnya. Ini adalah span. Nah, kita cobain bedanya apa. Kita save, jangan lupa buka browsernya lagi. Ini adalah div, ini adalah span. Ini nggak kelihatan bedanya, tapi sebenarnya div ini tuh sampai ujung sini, mentok dari kiri ke kanan. Tapi kalau span ini menyesuaikan dengan konten. Nah, gimana cara membuktikannya? Kita bisa membuktikannya dengan cara kasih styling. Jadi misalkan di sini kita kasih styling class background red misalkan. Class background red. Nah, kelas itu cara aksesnya gimana? Cara aksesnya dengan cara kita buat dulu text style-nya. Jangan lupa ditutup text style-nya. Kemudian dibuat lebih menjorok. Jangan di sini tapi di sini. Background red. Di sini misalkan kita kasih styling background warnanya red. Nah, dengan ini kita akan tahu bedanya div dan span itu apa. Kita refresh. Nah, tadi kalau div itu dia akan menyesuaikan dengan ruangannya sampai ujung. Tapi kalau span dia akan menyesuaikan dengan kontennya. Jadi blok yang menyesuaikan ruangan kayak kamar gitu. Kalau span blok yang menyesuaikan isi seperti softcase HP. Nah, teman-teman udah tahu bedanya div, span, H1, H2, H3 sampai H6. Sekarang IMG. Nah, IMG itu apa? Tadi IMG itu digunakan untuk memanggil gambar. Nah, ada beberapa tag yang dia menutup dirinya sendiri. Menutup dirinya sendiri itu seperti apa? Jadi bukan seperti ini. Kalau di atas kan semuanya kayak gini. IMG, terus ini ada dipisah gini. Nah, ada beberapa tag yang tidak seperti ini. Tapi seperti ini, IMG. Langsung di close. Jadi seperti ini. Kemudian ada namanya src sama dengan. Nah, src ini untuk apa? src ini untuk kita naruh gambarnya. Jadi misalkan kita masukin URL, kita cari aja. Misalkan HTML, CSS, JS. Contoh kita cari URL gambar. Ini misalkan ya. Ini kita copy aja URL-nya, copy URL atau kita copy link address. Kita cobain dulu buka di sini. Oh, gini aja. Klik kanan, open image in new tab. Nah, ini source-nya. Nah, URL-nya kita copy. Kita taruh di src sini. src paste di sini. Nah, dengan begini dia akan memanggil gambarnya ke dalam halaman. Jadi kalau kita lihat di sini,
Kita refresh, nih keluar gambarnya. Kemudian itu kalau gambar dari URL. Nah, gimana kalau gambarnya gambar yang ada di laptop? Sama IMG SRC juga. Nah, kemudian kita lihat filenya. Filenya kan sejajar nih, dua jenis tag.html itu sejajar dengan image-image lain. Seperti dua pengetahuan tag.png. Nah, karena dia sejajar berarti titik slash. Nah, ini karena sejajar. Tulis deh dua pengetahuan, dua pengetahuan tag PNG. Kita memakainya gambar. Nah, kalau udah kita cobain lagi, kita refresh. Tuh. Ini karena gambar besar, pixelnya jadi kegedean. Nah, gimana caranya agar nggak kegedean? Kita pakai CSS, tapi nanti itu di pertemuan selanjutnya. Jadi ini cara panggilnya. Ini kita komentarin aja karena kegedean. Kemudian kita udah tahu div, terus H1 sampai H6, span juga udah tahu, IMG juga udah tahu. Sekarang input dan button. Input tuh teman-teman udah sering lihat pada halaman login. Jadi input tuh kita bisa ngasih ya input, terus ada button, input juga sama dengan IMG, dimana langsung di close aja, itu bisa. Kalau button, tulis misalkan ini button, kita save, kita lihat lagi, kita refresh, nih input ini button, tuh dia udah otomatis kayak button, bisa diklik. Ini bisa diketik juga. Nah, jadi itu pengenalan tag-tag yang akan kita sering gunakan, dan tag-tag ini belum kita styling menyeluruh, jadi ini akan acak-acakan seperti ini. Tapi yang penting pada pertemuan ini teman-teman bisa tahu apa itu div, apa itu H1 sampai H6, apa itu span, bagaimana cara memanggil gambar, bagaimana cara menyediakan form input, dan bagaimana button. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. See you.